Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I am trapped in this day for 1000 years. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5K per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Wu Qian pun menyebut bahwa Su Zhenyuan pasti akan mengancam masa depan King Ying. Jadi untuk menghindari masalah faksi dan perebutan kekuasaan selama penyesuaian personel, yang terbaik adalah menangani Su Zhenyuan sekarang. Su Ruiwen pun seketika bertanya, bolehkah dirinya tahu bagaimana rencana Li Ruobing untuk menyelesaikannya. Lalu Wu Qian pun mengatakan bahwa mereka harus menjebloskan Su Zhenyuan ke penjara atau tembak dia. Mendengar hal ini, Su Ruiwen pun kaget. Menurut Su Ruiwen, satu-satunya hal yang bisa digunakan untuk menjebloskan Su Zhenyuan ke penjara adalah dari beberapa dekade yang lalu, saat perusahaannya sendiri. Karena manajemen yang buruk melakukan penyeludupan dengan dunia bawah. Su Ruiwen pun bertanya-tanya apa hubungannya ini dengan menembak. Dirinya belum pernah mendengar Li Ruobing bertingkah seperti itu. Bahkan jika dia mencoba membantu King Ying, akan terlalu berlebihan jika hanya menembaknya. Selain itu, bagaimana jika Li Ruobing dan King Ying berselisih suatu hari nanti? Memikirkan hal ini saja sudah membuat Su Ruiwen sangat pusing. Lalu Wu Qian pun menyebut bahwa Su Zhenyuan adalah orang yang terkenal kejam. Akan lebih baik bagi Su Ruiwen untuk membantu King Ying membersihkan bom waktu ini sesegera mungkin. Kembali Su Ruiwen bertanya-tanya mengenai Su Zhenyuan yang terkenal kejam. Wu Qian pun menyebut bahwa di mata Su Ruiwen, Su Zhenyuan adalah orang sial yang baru saja terlibat dengan dunia bawah. Dan sejak diakuisisi oleh Jin Fu, dia telah bekerja dengan rajin. Tapi nyatanya di balik layar dia adalah orang yang sangat menakutkan. Putrinya jatuh cinta di usia muda, tapi teman laki-lakinya kini lumpuh dan putus kuliah karena dunia bawah. Pengemudinya dipukul dari belakang lalu dipukuli hingga tidak berperasaan. Dia masih di rumah sakit sekarang. Kekasihnya ingin menjadi istri resmi, dan karena dia ingin mengumumkan hubungan mereka, dia menguburnya di kawasan industri pinggiran kota. Dirinya tidak akan bisa menyelesaikan daftar semua perbuatannya dalam 30 menit. Wu Qian pun bertanya apakah Su Ruiwen yakin ingin dia bersama King Ying. Su Ruiwen pun seketika berpikir, Su Zhenyuan sudah berada di bawah komandonya selama lebih dari 1 dekade. Tapi dia ternyata seorang penjahat. Su Ruiwen pun bertanya-tanya apakah Wu Qian mungkin berbohong. Lalu Su Ruiwen pun bertanya langsung apakah Wu Qian yakin dengan apa yang Wu Qian katakan. Wu Qian pun menyebut bahwa ini mudah untuk diverifikasi. Kebohongannya tidak ada artinya mengingat hal ini. Su Ruiwen pun mengatakan jika dia benar-benar seperti itu, dirinya tidak bisa membiarkan dia tinggal bersama King Ying. Lalu untuk lokasi pasti jenazah kekasihnya dikuburkan di manakah itu? Wu Qian pun menyebut bahwa itu ada di bagian utara kawasan industri, di belakang gedung kelima dari bagian baru pabrik mesin Tianhe. Tempat parkir kedua dan kiri, 2 meter ke bawah, antara tempat parkir kedua dan ketiga di sebelah kanan. Dalam pikiran Wu Qian, selama 1000 tahun kelahiran kembali, dirinya hanya keluar untuk melihat King Ying. Jadi ingatan dirinya akan hal itu masih segar karena dirinya secara pribadi pergi menggalinya sendiri. Kemudian Su Ruiwen pun bertanya, selain ini,
Apakah ada cara bagi Su Zhenyuan memakan uang kelompok? Wu Chen pun menyebut Su Ruiwen tetaplah Su Ruiwen. Jika Su Ruiwen ingin melakukan sesuatu, lakukanlah dengan tuntas. Dirinya suka gaya ini. Maka dari itu Wu Chen mengajak Su Ruiwen untuk melanjutkan pembicaraannya. Lalu 1 jam kemudian Wu Chen pun menyebut karena Su Ruiwen sudah punya gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi, maka dirinya akan pergi lebih dulu. Su Ruiwen pun mengerti dan meminta Wu Chen untuk menyampaikan salamnya kepada Li Ruobing. Dia sudah mengurus hal-hal ini untuknya. Kemudian tak berselang lama Su Ruiwen pun menelpon Li Ruobing secara langsung. Li Ruobing yang kaget pun segera menyapanya. Su Ruiwen pun menjelaskan bahwa dirinya dan Wu Chen baru saja menyelesaikan diskusi mereka, serta mengucapkan terima kasih kepada Li Ruobing yang telah membantu Qing Ying. Li Ruobing tidak perlu menyembunyikan atau menggunakan metode memutar di masa depan. Jika ada apa-apa maka langsung saja datang kepada dirinya. Dirinya sedang bersiap mengatur personel untuk menggali mayat di pihaknya. Mendengar hal ini, Li Ruobing pun berpikir dan bertanya-tanya soal menggali mayat ini. Dan mayat siapakah itu? Apa yang Wu Chen lakukan kali ini? Apakah dia mencoba menipu Su Ruiwen? Li Ruobing pun bertanya-tanya apa yang harus dirinya katakan. Li Ruobing pun bingung harus mengatakan apa. Bagaimana bisa Wu Chen melakukan kesalahan seperti ini? Lalu Su Ruiwen pun bertanya mengapa Li Ruobing hanya berdiam diri. Apakah Li Ruobing masih di sana? Li Ruobing sendiri pun kini masih berpikir. Li Ruobing pun yakin bahwa Wu Chen tidak akan melakukan kesalahan sebesar itu, karena masih ada hubungannya dengan dirinya. Dan dia tidak menjelaskannya kepada dirinya sebelumnya. Satu-satunya tujuannya adalah membuat Su Ruiwen curiga kalau itu berasal dari dirinya. Lalu kembali Li Ruobing merespon Su Ruiwen bahwa dirinya masih di sini. Su Ruiwen pun menyebut bahwa Wu Chen memberinya beberapa nama mengenai korupsi Su Zhenyuan, tapi dia tidak menyebutkan rinciannya. Bisakah Li Ruobing memberikan penjelasan lebih lanjut? Li Ruobing pun mengatakan bahwa sebenarnya dirinya tidak begitu yakin sebentar lagi dirinya ada rapat. Sudah hampir waktunya bagi dirinya rapat. Dengan ini mereka akan membicarakannya lagi nanti. Lalu Su Ruiwen sendiri menilai, karena Li Ruobing menyelidiki sendiri Su Zhenyuan. Lantas apa yang membuatnya panik? Namun setelah Su Ruiwen kembali berpikir, Su Ruiwen pun menduga apakah sebenarnya Wu Chen yang mengetahui segalanya dan memberitahu Li Ruobing. Perebutan kekuasaan sebelumnya yang dilakukan oleh Dewan Direksi untuk Qing Ying juga terjadi pada hari kedua setelah Qing Ying dibawa pergi Wu Chen dari lapangan golf. Sebelumnya, dirinya belum pernah mendengar adanya persahabatan antara Qing Ying dan Wu Chen. Rumor baru-baru ini tentang Wu Chen di kota Donghai bukannya tidak berdasar, karena dirinya yakin Wu Chen tidak mencapai hal itu hanya dengan menjadi menantu keluarga Li. Kemudian orang yang dikirim Su Ruiwen untuk menggali mayat memberitahu Su Ruiwen bahwa mereka sudah menggalinya dan memang ada mayat wanita di sini. Su Ruiwen pun seketika kaget dan menyebut bahwa Wu Chen mengesankan. Yang Wu Chen katakan itu adalah benar. Kemudian di tempat lain, Li Ruobing pun meminta Wu Chen untuk tidak bercanda seperti yang Wu Chen lakukan hari ini. Bagaimana jika reaksinya buruk? Dirinya sangat takut saat mereka hampir dipergoki oleh ayahnya. Li Ruobing pun menyebut bahwa terkadang dirinya ragu apakah Wu Chen benar-benar tidak punya kekuatan super setiap kali hal ini terjadi. Mendengar hal ini, Wu Chen pun merasa bahwa bukan hal yang baik bagi mereka untuk mengetahui kemampuan rahasianya. Lalu Mu Qian pun mendekat dan menyebut bahwa Wu Chen mungkin hanya sedang membuat lelucon. Wu Chen pun seketika bertanya apakah Qian ingin mengatakan sesuatu. Apakah Qian juga ingin punya bayi? Qian pun seketika malu dan menyebut bahwa dirinya masih muda dan belum memikirkan hal itu sekarang. Wu Chen pun mengerti dan untuk hal ini Qian sendiri yang bilang. Wu Chen pun memberitahu Qian bahwa dirinya akan tidur dengan Ruobing dan Qing Ying malam ini. Dan Qian bisa tidur di sofa. Qian seketika kesal dan menyebut Wu Chen cuma menjahilinya. Wu Chen pun seketika tertawa dan menyebut bahwa dirinya sedang bercanda.
Wu Chen juga menyebut bahwa ada sesuatu yang ingin Wu Chen tanyakan kepada Qian Qian dan mengajaknya ke balkon. Qian Qian pun bertanya ada apakah itu. Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya tidak ingin Qian Qian memberitahu siapapun tentang bagaimana mereka bertemu tanpa izinnya. Qian Qian pun menyebut bahwa mereka bertemu di bar. Wu Chen mulai mengobrol dengan dirinya lalu bertengkar dengan seseorang. Ada banyak orang di bar saat itu dan semua orang mengetahuinya. Mendengar hal ini, Wu Chen menilai bahwa sepertinya Qian Qian tidak menyadari maksudnya. Saat itu dirinya tidak tahu kalau kelahiran kembali tidak akan berakhir. Dan dirinya memberitahu Qian Qian tentang kelahiran kembali 1000 tahun tanpa keberatan apapun. Ini bukan rahasia yang mudah diketahui orang lain. Wu Chen pun kembali meminta kepada Qian Qian untuk tidak mengatakan apapun kepada siapapun. Qian Qian pun berjanji akan hal itu, namun dirinya punya syarat. Wu Chen pun seketika ingin tahu syarat apakah itu. Qian Qian pun menyebut bahwa di kota Donghai, dirinya ingin Wu Chen selalu menyayanginya dan menjaganya di masa depan jika dirinya menghadapi tantangan. Wu Chen harus selalu ada untuk membantunya. Wu Chen pun bertanya apakah cuman itu. Dirinya akan tetap melakukannya meski Qian Qian tidak memintanya. Qian Qian pun bertanya apakah pernyataan Wu Chen barusan adalah benar. Jika begitu maka mereka akan membuat kesepakatan. Namun Wu Chen pun menyebut bahwa Qian Qian masih harus tidur di kamarnya malam ini. King Ying sedang ingin punya bayi, jadi tidak pantas bagi Qian Qian untuk bermain permainan bayi besar bersama nanti. Qian Qian pun seketika kesal mendengarnya. Setelahnya, Wu Chen pun kini bertanya kepada King Ying apakah sudah siap atau mau istirahat lebih dulu. King Ying pun tidak mau istirahat, dirinya belum melayani masternya dengan baik yang merupakan tanggung jawab dirinya. King Ying dengan kostumnya meminta kepada masternya untuk tidak menahan diri pada pelaku yang telah melakukan kesalahan. Dan meminta Wu Chen untuk mencambuk dirinya dengan keras dan hukum dirinya. Melihat keadaannya, Wu Chen pun berpikir, padahal dirinya sendiri yang bilang pada Qian Qian kalau mereka tidak bisa memainkan pertandingan besar malam ini. Sepertinya dirinya terlalu terburu-buru untuk berbicara tentang masalah itu. Lalu King Ying pun bertanya mengapa Wu Chen belum memulainya. Mendengar hal ini, segera Wu Chen melepaskan cambukannya hingga membuat suara gaduh yang menyegarkan. Li Ruobing yang mendengar suara ini pun bertanya-tanya dari manakah asal suara aneh ini. Sedangkan Qian Qian masih kesal dengan sikap Wu Chen. Di samping itu, di waktu yang sama di tempat lain, Suru Iwan pun pulang ke rumah. Nyonya Su pun seketika bertanya mengapa Suru Iwan pulang selarut ini. Kesehatan Suru Iwan kurang baik dan meminta Suru Iwan untuk membiarkan King Ying dan dirinya yang membantunya bekerja lagi. Namun Suru Iwan menyebut ini tidak apa-apa. Lalu Suru Iwan pun bertanya di manakah King Ying dan meminta Nyonya Su memanggil King Ying untuk datang karena ada yang ingin dirinya sampaikan. Nyonya Su pun menyebut bahwa King Ying sedang pergi ke rumah Li Ruobing dan Wu Chen. Dia belum kembali. King Ying mengirim pesan ke grup chat keluarga sore tadi. Nyonya Su pun bertanya apakah Suru Iwan belum melihatnya. Suru Iwan pun menyebut bahwa dirinya ada urusan sore tadi, jadi belum melihatnya. Dan Suru Iwan pun baru sadar dan kembali bertanya apakah Nyonya Su bilang tadi dia pergi ke rumah Wu Chen. Nyonya Su pun bertanya apa yang Suru Iwan pikirkan. Li Ruobing juga ada di sana. Putri mereka pergi ke sana untuk menemui Li Ruobing. Dirinya dengar Wu Chen sering keluar untuk urusan bisnis akhir-akhir ini dan jarang ada di rumah. Mendengar hal ini, Suru Iwan pun berpikir dan bertanya-tanya, mengapa bisa segala sesuatu selalu berhubungan dengan Wu Chen? Dirinya pikir ada sesuatu yang mencurigakan. Namun Suru Iwan akan membiarkan hal ini. Seminggu lagi, Lu Guangnian akan menikahkan putrinya. Dan seluruh komunitas bisnis Donghai akan berkumpul. Dirinya akan mencari seseorang untuk mencari tahu lebih banyak tentang Wu Chen. Lalu 1 minggu kemudian, Wu Chen dan Li Ruobing datang ke acara Lu Guangnian. Lalu salah seorang menyambut mereka, dan ayahnya meminta dirinya untuk menunggu mereka di sini. Li Ruobing menyebut bahwa keponakannya sudah besar. Wu Chen pun menyebut bahwa Li Ruobing tidak terbiasa dengan senioritas seperti ini. Mereka semua punya cara sendiri-sendiri dan juga dia tidak harus selalu mendengarkan apa kata ayahnya.
Dan segera dia mempersilahkan Wu Chen dan Li Ruobing masuk. Lalu Wu Chen pun bertanya kepada Li Ruobing mengapa mereka tidak pergi ke tempat yang tidak terlalu banyak orang agar tidak terlalu bising. Namun nyatanya di tempat yang sama ada Wu Yurong dan segera menyapa Wu Chen. Li Ruobing pun seketika memasang wajah bete-nya dan bertanya mengapa dari sekian banyak orang hari ini malah bertemu Wu Yurong. Jika Wu Yurong tak mau menyusahkan Wu Chen, sebaiknya Wu Yurong menjaga sikapnya. Wu Yurong pun seketika bertanya apa yang Li Ruobing bicarakan. Bagaimana mungkin dirinya bisa membuat masalah bagi Wu Chen? Li Ruobing pun seketika menyebut apakah Wu Yurong mau berkelahi. Sebagai istri simpanan, Wu Yurong harus punya kesadaran bahwa Wu Yurong itu cuma istri simpanan. Wu Yurong pun seketika merespon hal ini dan bertanya apakah Li Ruobing pikir dapat membantu Wu Chen dengan membuat ulah. Su Ruiwen datang padanya beberapa waktu yang lalu menanyakan tentang Wu Chen. Tidakkah Li Ruobing pikir ada sesuatu yang salah? Li Ruobing pun seketika bertanya tentang hal ini. Wu Yurong pun menyebut apa yang dirinya bilang itu tidak penting. Yang penting sekarang adalah apa yang ingin dilakukan oleh Su Ruiwen. Lalu Wu Chen pun berbisik kepada Li Ruobing untuk mencari Qing Ying dan sampaikan pesannya. Li Ruobing pun bertanya apakah ini sesuatu yang besar lagi. Lalu Wu Chen pun bertanya apakah Li Ruobing sudah mengerti rencananya. Li Ruobing pun mengerti dan akan pergi. Kemudian Wu Yurong pun menyebut bahwa Wu Chen bersikap sangat mesra dengan Li Ruobing di depan umum. Dirinya cemburu sekali. Apa yang harus dirinya lakukan? Wu Chen pun seketika mengajak Wu Yurong untuk mencari tempat yang lebih sepi. Wu Yurong pun mengerti dan menyebut Wu Chen sebagai pria nakal. Kemudian kini mereka berada di sebuah gazebo. Dan Wu Yurong menyebut Wu Chen pandai dalam mencari tempat. Dan tanpa basa-basi, Wu Yurong seketika memberi salam tempel. Di sisi lain, 1 menit yang lalu, Li Ruobing menemui Qing Ying dan Su Ruiwen pun seketika bertanya-tanya mengapa Li Ruobing sendirian. Dan di manakah Wu Chen? Lalu Su Ruiwen pun meminta maaf karena tidak mengucapkan terima kasih secara pribadi atas kejadian kemarin. Hari ini dirinya ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih pada Li Ruobing dan Wu Chen. Namun kemanakah Wu Chen pergi? Li Ruobing pun menyebut bahwa seharusnya dia sedang bernegosiasi bisnis dengan Wu Yurong di sana. Su Ruiwen pun mengerti. Kebetulan ada hal lain yang ingin dia bicarakan dengan Wu Chen. Dirinya akan menemuinya lebih dulu. Li Ruobing pun tersenyum karena Su Ruiwen terpancing umpan ini. Lalu Su Ruiwen pun menyebut bahwa Li Ruobing bilang lewat sini. Tapi dia tidak bisa menemukan siapapun. Namun di saat itu Su Ruiwen pun mendengar suara aneh. Su Ruiwen pun bertanya-tanya suara apakah itu. Dan betapa kagetnya Su Ruiwen melihat kejadian di depannya. Su Ruiwen pun menilai bahwa Wu Yurong tidak hanya membuat pernyataan bahwa dia akan menikahi Wu Chen jika dia masih berusia 20 tahun. Tapi bagaimana dengan Li Ruobing? Masalahnya bukan pada kerumitan hubungan mereka. Tapi bagaimana bisa dua wanita yang begitu kuat bisa jatuh cinta kepada Wu Chen? Dan di saat itu Wu Yurong menyadari kehadiran seseorang dan bertanya siapakah di sana. Melihat reaksi Wu Yurong, Su Ruiwen seketika bersembunyi. Wu Chen pun tersenyum dengan hal ini dan memuji kerja bagus dari Li Ruobing karena ini hampir selesai dan chapter berakhir.